Syekh Albani ini peneliti hadis yang rajin. Jangan berlebihan terhadap Syekh Albani. Yang diteliti Syekh Albani, metodologinya beliau ngerti semua ini. Cuma mereka ini kalah rajin. Ada nggak riwayat Syekh Albani kuliah? Nggak ada kan? Nggak ada, dia bukan kuliahan juga. Jadi Syekh Albani ini belajar cara mentakhrij hadis. Kalau di ma'had mahasiswa Darus Sunnah, itu semester 1 sama 2. Semester 1 dan 2, itu mahasiswa sudah bisa mentakhrij hadis. Kalau mahasantri mahasiswanya udah bisa, kira-kira dosennya bisa nggak? Meremnya bisa kita takhrij hadis. Mudah takhrij hadis itu. Dan kami merasa kami tidak berhak mentakhrij hadis. Kenapa? Ada ulama terdahulu yang sudah mentakhrij hadis. Kalaupun sekarang kita mentakhrij, meneliti asal usul hadis, itu disebut mentakhrij, kita kemudian melakukan komparasi metodologis. Makanya di Ma'had Darus Sunnah di Jakarta, itu satu hadis kalau diteliti bisa setebal ini. Tadi kita sudah bahas ya, bisa setebal ini hasilnya. Satu hadis diteliti. Syekh Albani satu hadis cuma beberapa kalam. Hadis ini sahih, hadis ini tidak sahih. Di beberapa kitab yang lain disebutkan, dalam rawinya ada fulan, rawi ini tidak sahih, rawi ini fi muskilah, fi wa, itu doang. Ini cuma nukil aja. Itu biasa, teman-teman, ini biasa, ilmu standar. Ilmu standar orang belajar ilmu takhrij, bukan ilmu hadis namanya. Jadi ilmu hadis mustalah, istilah. Ada namanya ilmu takhrij. Orang menengah belajar hadis namanya ilmu takhrij. Apalagi di zaman ini, semua nama-nama rawi, nama-nama periwayat yang kita tulis kayak tadi, Al-Khallat, Yahya bin Khallat, ya. Ada Ibrahim ibn Nafi', itu sudah ada semua. Tinggal dicari, selesai. Namun kita tidak perlu untuk mentakhrij lagi. Antum masih kurang yakin dengan takhrij Imam Bukhari? Ini sahih kan nih? Kalau berbeda Albani dengan Al-Bukhari, ikut siapa? Serius? Kalau ada orang berani mendoifkan hadis dalam Sahih Bukhari, bermasalah nggak orang itu? Serius? Serius? Albani mendoifkan 2 hadis di Sahih Bukhari, bermasalah nggak? Tuh, kena racun antum kan? Guru kami Dr. Badi Said Al-Laham, murid Syekh Nurul Itir mengatakan dalam disertasinya, seandainya saja Albani, termasuk Sidi Ahmad Ghumari, Abdullah Ghumari disebut, seandainya Ghumariyin dan Albani wara' menahan diri untuk tidak mengkritisi Sahih Bukhari, nama mereka akan disanjung-sanjung di alam semesta. Akan disanjung-sanjung oleh peneliti-peneliti hadis. Cuma sayang, nafsu meneliti kadang lebih besar daripada kearifan. Syekh Albani pun bernafsu mendoifkan 2 hadis di Sahih Bukhari. Itu hadisnya dahsyat lagi ya. Nantilah ada waktu. Nanti ingetin saya, Ustaz, hadis Bukhari yang didoifkan oleh Syekh Albani. Nanti kita teliti, kita takhrij hadisnya. Di mana kekeliruan Syekh Albani, di mana tertipunya Syekh Albani. Kira-kira yang tertipu Al-Bukhari atau Albani? Serius? Yakin? Masa Al-Bukhari ketipu, ya enggak? Albani gurunya enggak nyampe 10. Itu kalau di kitabnya ada salah satu orang yang nulis tentang tarjamah Albani, gurunya cuma sebutkan 3. Ditambah guru ijazah 1. 5 lah ya sama bapaknya. 5 lawan ini punya guru 1.700, gimana? Tapi kita nggak boleh benci Albani. Ya? Kita jadikan saja Albani ini sebagai motivasi supaya ngaji hadisnya lebih benar.
Nah, di antara yang Allah beri karunia di abad ini adalah Imam Muhammad Nasiruddin Ibn Nuh Al-Albani. Beliau ini oleh yang tidak mengenali atau yang membenci pasti dianggap tidak punya kredibilitas. Yang membenci beliau atau yang merendahkan beliau ada dua sebab. Satu, karena ketidaktahuan. Mudah-mudahan ini Allah maafkan. Yang kedua adalah karena faktor kebencian. Karena beliau memang orang yang sangat tegas dalam menegakkan sunnah Nabi SAW. Dan ketegasan ini bukan dia sendiri. Umar juga dulu tegas dalam masalah ini, dalam masalah sunnah Nabi SAW. Ulama seperti Ahmad bin Hanbal tegas yang sunnah bid'ah. Sehingga sebagian mengatakan dia hanyalah seorang ahli tukang jam. Dengan alasan itu tukang jam, Nabi kita penggembala kambing dulu. Cuma Nabi nak tunjukkan bahwa pekerjaan seseorang tidak menghinakannya, supaya tidak ada kita yang merasa tidak dihargai dalam beragama ini. Nak jadi buruh kasar di pasar, nak tukang cari ikan, itu penjahit. Nabi Idris dulu penjahit nih. Nabi Muhammad penggembala kambing, Nabi Musa penggembala. Supaya nanti tidak ada kita yang merasa rendah, karena Nabi kita yang paling mulia mengerjakan pekerjaan yang paling rendah. Mencemooh orang dengan pekerjaannya ini tidak akhlak orang-orang hebat. Ini akhlak orang-orang rendahan. Imam Ahmad dulu untuk cari penghidupan sampai jadi tukang angkat di pasar. Tapi apakah ada hubungan pekerjaan dengan ilmu? Tidak ada. Makanya hujah yang digunakan oleh sebagian hanya tukang jam. Ini hujah fitnah rendahan orang-orang yang tak punya alasan untuk menjatuhkan. Imam Abu Hanifah dulu juga tukang jualan kain di pasar, saudagar dia. Tapi orang tak pernah merendahkan Abu Hanifah gara-gara jualan kain. Oleh sebab itu nasihat saya pada diri sendiri, kalau masalah ilmu jangan dikait-kaitkan dengan pekerjaan. Berilmu tetap berilmu, Allah angkat. Gimana antum mengatakan beliau ada orang tidak berilmu? Tulisannya yang sudah dicetak saja baru 119 buku, dan di antara bukunya ada yang 16 jilid. Coba tonton, baru nulis skripsi 60 halaman jadi sarjana. Habis itu S2 75 halaman jadi master, 120 halaman jadi doktor. Tiba-tiba antum kritisi sebesar Al-Albani yang kitab Al-Hidayah, kitab Mu'tamad mazhab Al-Hanafi, sudah dia tamatkan dengan ayat sendiri. Kalau antum bicara tentang hafalan Qur'annya, dia sejak kecil sudah hafal Qur'an. Murid-muridnya jadi ulama-ulama besar dunia yang mulazamah dengan beliau, kemanapun perginya jadi ulama besar dunia. Sebutlah misalnya kalau di Maroko ada Abdurrahman Al-Maghrawi, sekarang baru menyelesaikan fikih berdasarkan sunnah, kalau salah hanya 40 jilid kitabnya. Kalau bisa nulis 40 jilid, sudah doktor teman. Ini baru kita ini, belum lagi kitabnya Fathul Bar fi Tartibi Tamhid bin Abdul Bar, itu sekitar 16 jilid. Ini muridnya. Lihatlah Syekh Ali Hasan Al-Hanabi yang jumlah tulisannya ratusan kitab. Dengar masyhur Hasan Salman, Muhammad Ibrahim Syaqra, dan seterusnya. Ada murid-muridnya yang saya bertemu langsung dengan murid-muridnya adalah orang-orang hebat, hasil didikan beliau. Lalu antum katakan apalah artinya seorang tukang jam? Nah, ini makanya kaum muslimin dan muslimat, jadi fitnah itu tak pernah lepas dari orang-orang yang hebat. Tetapi seperti kata penyair, kanatihin sakhratan yawman liyuhinaha falam yadir ghaira qarnihi alwa'ilu, seperti kambing hutan yang nak menanduk gunung yang patah tanduknya sendiri. Bukanlah maksudnya Albani bersih dari kesalahan, tidak. Yang namanya seorang manusia, sealim apapun, bisa saja berbeda dengan ulama yang lain ijtihadnya. Tetapi menjatuhkan seorang alim walaupun tidak setuju dengan kita adalah cara-cara orang yang tidak sehat akalnya, orang-orang tukang fitnah dan syubhat, dan biasanya
Seperti kata orang dulu di masa Imam Ahmad, tak ada yang membenci Ahmad bin Hanbal kecuali orang-orang yang ahli ahwa dan ahli bid'ah. Karena beliau imamu ahli sunnah bittifaqil ummah, kecuali orang-orang Mu'tazilah. Demikian juga kita katakan yang banyak membenci Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala adalah orang-orang pelaris bid'ah. Memang orang-orang yang suka TBC, tahyul bid'ah dan khurafat. Semoga Allah jauhkan kita dari hal yang tersebut. Maka kita murnilah mengaji ilmu, bukan dengan mencaci maki atau dengan menebarkan fitnah. Merupakan tuduhan yang amat keji oleh sebagian orang yang tidak paham ilmu hadis, ya, terhadap Syekh Albani rahimahullahu taala, ya, dan tidak didapatkan celaan terhadap Syekh Albani kecuali dari orang-orang yang tidak memahami ilmu hadis dan dari orang-orang yang tidak membaca kitab-kitab beliau, ya, secara ilmiah. Ya, kalau kita membaca kitab beliau silsilah as-sahihah dan silsilah adh-dhaifah, ensiklopedia hadis dhaif dan sahih, sunan tahqiq beliau terhadap Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, ya, Sunan Nasa'i, Mu'jam At-Tabarani dan yang lain-lainnya akan kita dapatkan di sana. Ketika beliau menerangkan hadis ini dhaif, maka beliau sebutkan, ya, bahwa Imam Ahmad berkata demikian, Yahya bin Ma'in berkata demikian, Imam Syafi'i berkata demikian, Ali ibn al-Madini berkata demikian, Sa'id al-Qattan berkata demikian, ya, Imam Malik berkata demikian tentang rawi-rawi tersebut. Tidak ada ucapan beliau, ya, sehingga tuduhan yang sangat keji bahwa beliau mendhaifkan hadis-hadis yang ulama dahulu, ya, mensahihkannya. Nah, dan tidak ada yang mampu mendatangkan sebuah bukti bahwa Syekh Albani pernah mendhaifkan sebuah hadis tanpa menukilkan ucapan ulama yang hidup pada abad, ya, kedua Hijriah, ketiga, keempat dan tahun-tahun yang dekat dari itu. Tidak ada yang mampu membuktikannya. Nah, dan sebaik-baik jawaban dari Syekh Albani terhadap orang-orang yang menuduh beliau dengan berbagai tuduhan adalah karya-karya beliau. Karya beliau penuh dengan ilmiah. Dapat dibaca yang paling mudah sifat salat Nabi. Hampir tidak ada ucapan beliau satupun dalam sebuah hukum. Beliau hanya menukilkan pembahasan hadis, asar para salaf, ucapan tabi'in, 4 imam mazhab dan seterusnya. Ya, pembahasan lagi. Kalau enggak ayat, hadis. Ya, setelah hadis beliau nukilkan ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bahas lagi sebuah pembahasan berikutnya, judulnya ini. Beliau bawakan hadisnya, ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in dan ulama-ulama yang datang setelahnya. Ya, silakan buktikan kitab beliau. Tidak pernah beliau menyebutkan suatu hukum terhadap sebuah permasalahan tanpa dalil dari Al-Quran, tanpa dalil dari hadis atau asar dari para sahabat Nabi, atau paling rendahnya asar dari para tabi'in. Tidak akan kita dapatkan. Terima kasih banyak, Ustaz. Soalan yang pertama berkenaan dengan Syekh Al-Albani, yang mengatakan Albani ini menilai semula hadis Bukhari dan Muslim, maka dikatakan sebagai kurang beradab. Saya bukanlah orang yang taksub ataupun sangat-sangat kagum dengan Albani ini. Dia tokoh, tapi saya jarang juga membaca penulisan dia kerana saya lebih tumpukan kepada muhaddis yang lebih awal daripada dia. Cuma kalau kita kritik Albani kerana dia menilai semula hadis Bukhari dan Muslim, sebenarnya bukanlah Albani orang yang pertama. Sebelum Albani, kita ada Daraqutni, kita ada Abu Ali Al-Jiyani, kita ada Abu Dhar Al-Harawi, Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, yang mana mereka ini semua menilai balik hadis Bukhari dan Muslim. Sebahagian daripada mereka mendhaifkannya. Kalau Al-Albani dikritik, maka Albani dan dikatakan sebagai bukan ahli sunnah, maka sepatutnya kita kena tengok balik Daraqutni, adakah dia bukan ahli sunnah? Bahkan Albani bila dia kritik, dia mengambil pandangan-pandangan pengkritik ini. Adakah semua hadis Bukhari itu sahih?
Adakah semua hadis Muslim itu sahih? Kita kena jawab soalan dulu. Adakah semua hadis Bukhari itu sahih dengan ijma'? Bila kita semak kepada muqaddimah Ibn Salah, Ibn Salah menyebut hadis Bukhari dan Muslim ini ijma' mengatakan ia sahih illa nuzuran yasira, kecuali sedikit. Yang mana sedikit tu ada khilaf. Yang mana sedikit itu ada khilaf di kalangan para ulama, ia sahih ataupun tidak. Maka sebab itu, bila mana seorang mengkritik hadis Bukhari dan Muslim, yang mana kritikan itu dia setuju dengan ulama-ulama sebelum, ulama-ulama ilal sebelum dia, maka tidak menjadi isu yang besar. Cuma itulah kita kata, sebab Albani ni selain daripada dikritik kerana dia mendhaifkan hadis Bukhari Muslim, dia juga ada banyak hadis yang dia tarajuk. Dia mula-mula dia kata dhaif, lepas tu dia kata sahih. Ada yang pula dia kata sahih mula-mula, lepas tu dia kata dhaif. Ini biasalah. Imam Syafi'i pun ada dua mazhab kan. Di Iraq ada mazhab, di Mesir pun ada mazhab, tapi tak ada pula orang kata Syafi'i ni teruk dalam fiqh. Biasalah perubahan ijtihad. Kerana dia banyak kerja, mungkin dia tak jumpa satu sanad, lepas tu dia jumpa kemudian, lepas tu dia sahihkan kerana amanah ilmu dia. Tapi apa kita nak buat dengan Albani ni? Saya pergi Mesir, saya mengajar anak-anak kita anak-anak perlis di Mesir cara nak nilai hadis. Dia ada dalam ramai-ramai itu ada satu orang perlis juga. Dia kata, kenapa perlis ni taksub sangat dengan Albani? Kenapa tak ditonjolkan tokoh-tokoh yang lain selain pada Albani? Di Azhar ni pun ramai, di Al-Azhar. Saya kata sebenarnya tak semua orang taksub dengan Albani, walaupun ada, tapi tak ramai. Yang orang glamourkan penilaian Albani ini sebab orang senang nak akses dia punya penilaian dia. Hari ni orang beli kutub sitah, orang beli Sunan Arba'ah, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, bawah tu ada penilaian Albani. Orang yang bukan bidang hadis, dia malas nak pergi cari kitab-kitab yang besar, dia ambil yang tu je. Maka sebab itu penilaian Albani lebih glamour, kerana dia mudah. Sebab dia buat kerja untuk kitab induk hadis dalam ahli sunnah ni, 4-4 tu dia buat penilaian. Dan saya nak tanya juga kepada yang bertanya, contohnya saya tanya masa tu, saya nak tanya juga pada yang bertanya ni, yang kata ulama Azhar yang hebat ni, yang hebat, lebih hebat daripada Albani, tolong bagi saya satu nama daripada Al-Azhar yang buat penilaian untuk Sunan Arba'ah secara lengkap macam Albani buat. Tolong bagi satu nama. Dan orang yang bertanya tu pun tak bagi. Dia bagi cadangan supaya ambil ulama Azhar. Tapi saya tanya, ada tak satu ulama selain daripada Albani yang buat penilaian untuk Sunan Arba'ah, untuk 4 kitab hadis yang utama? Bukhari Muslim tak perlu nilai lah, sebab dia sahih dah, yang kita panggil kutub sitah tu kan. 4 kitab yang belum tentu sahih tu, yang mana dalam tu ada hadis-hadis yang tak sahih. Ada tak ulama selain pada Albani yang buat? Sekarang kita ada Arnaud. Itu mula-mula dengar dah nama Arnaud. Dulu tak ada. Maka Albani yang buat. Sebab tu Albani jadi glamour. Maka saya katakan, sebab tu kita adil lah. Mana yang silap, kita kata silap lah. Mana yang betul, kita ambil. Kita jangan ekstrim. Kalau katakan Albani ni tak beradab, sebenarnya Albani ni memang ada bahasa dia yang keras, terutama bila dia kritik As-Suyuti. Kita tak setuju juga lah. Kadang-kadang dia kritik Imam Suyuti tu macam, keras bahasa dia kan. Suyuti tidak malu kerana menghitamkan buku dia dengan hadis ni. Kita macam, kalaulah dia guna bahasa yang sedikit lunak, kerana dia bercakap dengan seorang tokoh. Tapi itulah dia punya gaya kan. Kalau nak kata Albani punya gaya tu keras sampai kita kena tolak dia, macam mana dengan Ibn Hazmin? Tonton baca kitab Al-Muhalla bil Athar yang ditulis oleh Ibn Hazmin Al-Andalusi. Dia kadang-kadang dikritik. Dia bukan kritik orang kecil, dia kritik ulama-ulama mazhab yang pakai kias ni. Kadang-kadang dia kritik, dia kata hadzal ra'yu malam la aqla lahu wala din. Ini pandangan orang yang tidak ada akal dan tidak ada agama. Bahasa yang keras. Kerana memang ada di kalangan ulama-ulama kita ni yang kadang-kadang bahasanya agak sedikit keras. Kan A'mash pun dalam satu kisah, A'mash ulama hadis. Ulama hadis. Orang duduk sebelah dia mata dia tak apa nampak. Mata dia rabun, sebab tu dia panggil A'mash. A'mash tu masuk rabun. Dia tak suka orang duduk sebelah dia. Tiba-tiba ada seorang murid baru duduk sebelah dia. Dia kata, siapa duduk sebelah aku ni? Budak tu, orang semua pakai diam, tak nak bagi tahu sebab takut dia marah. Tapi dia tahu.
Baca hadis dia pakat ludah sebelah. Lepas baca hadis ludah. Lepas baca hadis ludah. Kawan yang sebelah ni basah kena ludah. Memang ada ulama-ulama yang sebahagiannya keras. Tapi kita ambil yang betul lah. Yang mana yang tak betul tu kita maafkan. Mudah-mudahan